Oke, saya sudah rekam. Ini jadi nanti setelah selesai acara, rekaman acara ini akan dibagikan melalui YouTube. Tautannya nanti akan saya berikan melalui grup. Acara kurang lebih berlangsung selama 30 menit. Saya usahakan 30 menit selesaikan materi. Jumlah materinya kalau saya tidak salah 7 halaman. Lalu setelah acara, setelah sesi penjelasan, saya persilakan teman-teman untuk bertanya. Atau nanti saya akan membaca pertanyaan yang sudah masuk di ruang obrolan. Untuk penulisan kata, nah ini saya sudah buatkan tabel. Jadi pada penulisan kata yang sering kali dipusingkan orang adalah kata itu ditulis dipisah atau dirangkai. Itu yang paling sering membuat pusing. Tombol yang mesti ditekan itu coba harus diuji. Lihat ininya. Ada yang bisa tolong bantu ya di ruang obrolan? Ada yang katanya tidak bisa mendengar suara saya. Boleh tolong dibantu untuk diberi petunjuk. Jadi untuk penulisan kata, itu yang paling sering memusingkan orang adalah kapan satu kata itu dipisah dan kapan dirangkai. Kata yang dipisah, ini teman-teman lihat tabel yang sudah saya buat. Berdasarkan bentuk kata, yang dipisah, jadi latar belakang hijau itu menunjukkan ya, latar belakang merah menunjukkan tidak. Latar belakang kuning itu menunjukkan kasus. Nah, ini diperhatikan kalau untuk kata dasar dan gabungan kata itu warna hijau, jadi mereka itu ditulisnya selalu terpisah. Kata berimbuhan dan bentuk terikat itu ditulisnya selalu serangkai. Kata maha itu ada kasus, dan kita akan bahas satu-satu. Tapi mudah-mudahan tabel ini dapat membantu teman-teman untuk menilai ini kata harusnya dipisah atau dirangkai. Warna hijau menunjukkan ya, warna merah menunjukkan tidak. Nanti kita lihat satu persatu. Di kanan bawah teman-teman bisa lihat jumlah halaman dan halaman yang ada sekarang. Biasanya pengalaman saya pribadi kalau saya mengikuti presentasi, saya bertanya-tanya nih presentasinya kapan selesai ya. Paling enggak teman-teman bisa dapat petunjuk. Ini sudah halaman, ini baru halaman pertama dari 7 halaman. Nah ini bisa membantu. Oke, ini harusnya saya bisa membuat ini. Ini ada yang suaranya masih nyala. Oke, saya matikan dulu. Yang pertama, kita akan membahas dulu untuk bentuk kata yang utama. Di dalam bahasa Indonesia, selain kata dasar, itu kita mengenal bentuk kata berimbuhan, gabungan kata, dan bentuk ulang. Nah, ini saya rangkumkan bagaimana cara penulisannya. Kata berimbuhan, penulisannya selalu serangkai. Kesalahan yang saya suka lihat terjadi itu adalah akhirannya. Akhirannya itu sering sekali ditulis terpisah oleh para penutur. Saya tidak mengerti mengapa. Salah satu buktinya, saya pernah melakukan penelitian tahun 2015 kalau saya nggak salah. Saya mencari kata apa yang paling sering muncul di dalam bahasa Indonesia, pakai mesin waktu itu untuk mencarinya. Saya meneliti 4 korpus, dari korpus itu kumpulan teks, dari Kompas, kemudian Twitter, Wikipedia Bahasa Indonesia, dan dari satu lagi kok saya lupa ya, saya lupa lah. Nah, di antara keempat korpus itu, salah satu korpus ternyata menunjukkan bahwa pengguna di situs web itu banyak sekali menuliskannya secara terpisah. Nah, ini bukti bahwa orang Indonesia itu banyak tidak memahami bahwa kata berimbuhan itu harusnya ditulis serangkai. Terus kemudian yang mesti diperhatikan juga, di dalam bahasa Indonesia kita mengenal beberapa bentuk terikat. Nanti ada daftarnya. Bentuk terikat itu ditulisnya harus serangkai. Ini teman-teman bisa lihat contoh di sini. Bentuk terikat, pasca itu bentuk terikat ditulisnya selalu serangkai. Nah, ada pengecualian kalau misalnya bentuk terikat itu diikuti oleh kata yang diawali huruf kapital atau dia berupa singkatan yang semuanya huruf kapital, itu diberi tanda hubung untuk merangkaikannya. Lalu kemudian untuk ketika
kata yang mengikutinya itu bukan kata dasar, misalnya contohnya kelahiran di sini. Kelahiran itu kan bentuk turunan ya, bentuk berimbuhan, maka antara bentuk terikat dan yang mengikutinya itu diberi juga tanda hubung. Ini boleh. Kemudian berikutnya untuk bentuk terikat maha, kalau dia itu bukan menunjukkan nama Tuhan, cara penulisannya mengikuti aturan yang di atas tadi. Tapi ketika dia merupakan bentuk Tuhan, nama Tuhan, cara penulisannya itu khusus. Kalau dia berupa kata dasar, dia dirangkai. Contoh Maha Kuasa, kemudian Maha Bisa, Maha Adil, itu ditulisnya serangkai. Tetapi Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ditulisnya terpisah. Seperti ini. Nah, satu lagi pengecualian adalah Maha Esa. Walaupun Esa adalah bentuk dasar, ketika dia digabung dengan Maha untuk membentuk nama Tuhan, Maha dan Esa ditulisnya terpisah. Kenapa ada pengecualian ini? Alasannya karena Pancasila sudah terlanjur menulis ketuhanan yang Maha Esa. Kan susah ya kalau kita mesti mengubah Pancasila. Jadi ini diterima sebagai bentuk pengecualian. Terus kemudian ada lagi gabungan kata. Gabungan kata ini contohnya wali kota. Ini sengaja saya pilih contoh yang paling sering salah. Wali kota ini harusnya ditulisnya terpisah. Di dalam bahasa Indonesia, hampir semua gabungan kata ditulis terpisah. Pengecualiannya hanya sedikit. Ini saya beri contoh, matahari dan olahraga ditulisnya serangkai. Ini harus dihafal. Atau kalau misalnya ragu, selalu ada KBBI untuk teman-teman rujuk. Dari pengalaman saya sebagai editor, biasanya kalau kita cukup rajin untuk menggunakan kata, lama-lama kita hafal kok. Jangan menganggap ini beban, karena dulu waktu kita belajar bahasa Inggris, segala bentuk kata kerja tak beraturan itu kita hafal kan? Kita hafal go, went, gone, do, did, done. Ini cuma 50 aja, nggak banyak lah, tinggal dihafal. Terus kemudian gabungan kata, ketika kita gunakan untuk penegasan, gabungan kata itu bisa ditulisnya serangkai dengan tanda hubung. Contoh, kalau ada gabungan kata ibu bapak kami, itu kan maknanya ambigu. Bisa artinya orang tua kami, bisa juga artinya ibu dari bapak kami atau nenek. Nah, lihat contoh di sini. Ada yang pertama itu ibu, kemudian tanda hubung bapak kami, berarti yang erat hubungannya adalah ibu dan bapak. Jadi ini artinya orang tua. Kemudian yang kedua, ini ibu, bapak kami, yang erat adalah bapak dan kami, sehingga ini artinya nenek. Terus kemudian kalau gabungan kata diberi imbuhan, dia tetap ditulis terpisah. Lihat contohnya tanda tangan dan penanda tangan. Tapi ketika dia diberi awalan dan akhiran sekaligus, dia ditulis serangkai. Salah satu gabungan kata yang paling sering salah ditulis adalah kata terima kasih. Terima kasih itu harusnya ditulisnya terpisah. Berterima kasih itu kan cuma diberi awalan, jadi ditulisnya tetap terpisah. Terus kemudian bentuk ulang. Bahasa Indonesia memiliki satu keunikan kalau misalnya kita bandingkan dengan bahasa Inggris. Di dalam bahasa kita mengenal bentuk ulang. Bahasa Inggris tidak. Bentuk ulang ditulis dengan tanda hubung. Tanda hubung bentuknya seperti itu ya, pendek. Lalu kemudian sebelum dan sesudah tanda hubung tidak diberi spasi. Ini salah satu yang suka saya lihat salah. Sebelum dan sesudah tanda hubung itu diberi spasi. Kemudian kalau cuma satu kata gampang, ibu, begitu diulang ibu-ibu. Tapi bayangkan kalau wali kota, kemudian kita bentuk ulang. Orang-orang kadang bingung, ini wali kota atau apa? Yang benar kalau gabungan kata dijamakkan, yang diulang itu hanya unsur pertamanya. Contoh, wali kota. Atau misalnya kalau kereta api, itu bentuk jamaknya adalah kereta api. Kemudian bisa juga kita menggunakan kata yang mengandung arti jamak. Contohnya para wali kota. Terus kemudian satu lagi yang sering membingungkan, bagaimana caranya kita menulis kata ulang dalam bentuk yang dikapitalkan. Contoh untuk judul atau untuk nama itu bagaimana? Kapitalisasi untuk kata ulang itu lihat contoh yang saya berikan. Jadi kalau dua unsurnya itu sama, dua-duanya dikapitalkan. Contoh anak-anak, aba-aba, itu dua-duanya dikapitalkan. Tetapi ketika hanya satu, yang kedua unsurnya tidak sama, itu yang dikapitalkan itu hanya satu.
Contoh sayur mayur di sana. Jadi itu cara penulisan untuk kata berimbuhan, gabungan kata, dan bentuk ulang. Nanti silakan ditampung pertanyaannya, kita bisa bahas setelah sesi penjelasan yang saya berikan. Nah, ini adalah daftar bentuk terikat. Cukup banyak di dalam bahasa Indonesia. Ini saya beri contoh, ini harusnya udah semua sih. Ini semua bentuk terikat yang terdaftar di KBBI. Nanya 100 sekian gitu, saya lupa berapa persisnya. Ini yang saya beri warna merah adalah bentuk-bentuk terikat yang sering salah. Antar itu sering digunakan dalam contohnya antar kota, antar provinsi. Antar kota ditulisnya serangkai, antar provinsi ditulisnya juga serangkai. Ada pertanyaan, misalnya kalau yang diberi antar itu adalah gabungan kata. Contoh, lembaga pemerintah. Bagaimana kita membuat penulisan antar lembaga pemerintah? Jawabannya yang dirangkai itu hanya unsur pertama. Jadi antar dan lembaga dirangkai, tapi pemerintahnya dipisah. Ini daftarnya silakan dilihat. Kalau mau dicari di KBBI ini juga bisa dilihat. Kemudian satu lagi adalah anomali juga. Jadi tadi kan saya jelaskan bahwa gabungan kata di dalam bahasa Indonesia umumnya ditulis terpisah. Ada kurang lebih sekitar 57 sampai 60 gabungan kata yang ditulis serangkai. Saya sudah berusaha mengumpulkan, meskipun ini bentuknya mungkin kurang lengkap ya. Kalau teman-teman lihat, yang saya beri warna merah, ini adalah gabungan kata serangkai yang sering salah. Beasiswa itu ditulisnya serangkai. Olahraga ditulis serangkai, segitiga juga ditulisnya serangkai. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kok gabungan kata ini dikecualikan? Jawabannya inilah yang namanya sifat arbitrer dari bahasa. Biasanya begini, dari pengalaman saya, biasanya ini karena sudah telanjur. Dari dulu sudah ditulis serangkai, terus kalau mesti mengubah, itu kita mesti mengubah kebiasaan, jadi susah. Ada beberapa bercandaan sih. Contoh misalnya, olahraga itu ditulis serangkai agar Pekan Olahraga Nasional tidak perlu diubah singkatannya. Sekarang kan Pekan Olahraga Nasional singkatannya PON. Coba kalau misalnya kita jadikan olahraga dipisah, jadinya apa? PON. Kan kurang senonoh ya. Tapi itu cuma bercandaan, jangan percaya. Berikutnya segitiga. Kalau teman-teman perhatikan, semua kata yang diawali segi itu sebenarnya ditulisnya terpisah. Pengecualiannya hanya untuk segitiga. Jadi satu-satunya kata yang ditulis serangkai yang diawali segi itu hanya segitiga. Segi 4, segi 5, segi 6, dan segi yang lain itu ditulisnya serangkai. Mengapa? Saya tidak tahu. Kemungkinan karena segitiga ini yang pertama dibuat. Kemudian waktu itu belum ada aturan merangkai awalan bentuk segi. Jadi belum muncul aturan seperti itu. Terus kemudian ada penulisan kata khusus. Ini kenapa saya soroti, karena ini juga banyak muncul pertanyaan karena ada aturan-aturan khusus di sini. Pertama, kata ganti ku dan kau yang ditulis di depan. Ku itu merupakan kependekan dari aku, kau merupakan kependekan dari engkau. Bagaimana cara penulisannya? Kalau dia itu menunjukkan kata kerja pasif, dia ditulisnya serangkai. Bagaimana cara menilai apakah dia menunjukkan kata kerja pasif? Coba diubah strukturnya menjadi oleh. Saya beri contoh ya, ku mau itu artinya dimaui oleh aku. Jadi diberi awalan di, kemudian ditambahkan oleh. Untuk menghindari kepusingan terhadap ku di depan yang dipisah atau dirangkai, jangan gunakan ku, gunakan aku. Itu boleh. Jadi aku mau itu pasti dipisah. Udah terhindar dari kepusingan kalau kayak gitu. Terus kemudian kalau dia ditaruh di belakang, ku, mu, dan nya itu ditulisnya serangkai. Milikku, bukumu, seleranya itu ditulis serangkai. Lalu ini juga salah satu juga yang menimbulkan kepusingan di kalangan orang Indonesia adalah penggunaan kata depan. Di, ke, dari. Di ditulis terpisah ketika dia digunakan sebagai kata depan. Contoh di mana, itu ditulisnya selalu terpisah. Di antaranya, itu ditulisnya juga terpisah.
Dikontrakkan itu di situ tidak menunjukkan kata depan, melainkan menunjukkan awalan untuk membentuk kata pasif. Satu pertanyaan juga yang sering diajukan, di mana katanya ada yang dipisah, ada yang dirangkai. Di mana yang dipisah itu menunjukkan tempat, di mana yang dirangkai itu menunjukkan kata hubung. Itu berita bohong atau bahasa bekennya hoax. Itu tetap ditulisnya terpisah di mana. Terus kemudian kata sandang. Kata sandang yang sering memusingkan orang adalah si dan sang. Kenapa memusingkan? Karena bingung gimana cara kapitalisasinya. Ini lihat, intinya begini, si dan sang itu penulisan kata yang mengikutinya, ada yang ditulis dengan huruf kapital, ada yang tidak. Ketika dia digunakan untuk suatu sebutan, contoh misalnya buta. Buta itu kan adalah panggilan atau julukan. Beda dengan pengirim. Kalau pengirim itu maksudnya harfiah, pengirim. Terus kemudian kakak dengan kancil. Kakak di sana itu juga harfiah. Tapi kancil itu menunjukkan aktor hewan yang mau ditonjolkan. Nah, ini ditulisnya dengan huruf kapital. Kalau untuk nama Tuhan, itu dua-duanya harus ditulis kapital. Sang dan pencipta itu ditulisnya kapital. Terus juga ada banyak pertanyaan, apa bedanya si dan sang? Bedanya gini, kalau si itu cenderung digunakan untuk penyebutan yang setara atau yang lebih rendah atau menghina. Tapi kalau sang itu digunakan biasanya untuk menghormat atau menganggap lebih tinggi. Itu bedanya. Kemudian ada partikel kah dan lah. Ini ditulisnya selalu serangkai. Tadi di grup kebetulan ada pertanyaan, lah katanya ada yang bisa merupakan partikel yang menyatakan kata seru. Contohnya lah, itu dia. Nah, itu boleh. Tapi lah yang berfungsi sebagai kata seru, itu sifatnya adalah untuk ragam cakapan. Kemudian juga yang sering memusingkan orang adalah partikel pun. Partikel pun, gampangnya semua partikel pun ditulisnya terpisah, kecuali 12 pengecualian. Nanti kita lihat di belakang, ada daftarnya. Kemudian partikel per, ini ditulisnya terpisah. Contohnya per bulan atau per orang. Dia dirangkai ketika menunjukkan bagi. 3/4. Itu pembagian kan. Nah, ini juga salah satu kesalahan yang paling sering terjadi di antara orang-orang Indonesia, di yang dipisah dan di yang dirangkai. Ini kayaknya pusing banget. Bahkan sampai media resmi pun masih sering melakukan kesalahan ini. Saya beri 2 kiat. Cara mengujinya adalah dengan mengganti di dengan me atau dengan ke. Ketika bisa diganti dengan me, berarti di sana berfungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif. Dia ditulisnya serangkai. Ketika bisa diganti dengan ke, artinya dia menunjukkan tempat yang sebelah kanan. Itu berarti ditulisnya terpisah. Lihat contoh yang saya berikan. Warna hijau berarti yang benar, warna merah itu yang berarti yang salah. Dilarang, melarang ada kan? Kelarang ada nggak? Nggak ada. Ditulis, menulis ada. Ditulis, ketulis nggak ada. Terus kemudian di sana, menyana nggak ada. Ke sana ada. Jadi dia tulisnya dipisah. Nah, ada kasus yang bisa dipisah atau dirangkai. Contoh dibalik. Ini beberapa kali Metro TV melakukan kesalahan ini. Harusnya dipisah, tapi mereka dirangkai. Sebenarnya yang paling sering diambil orang itu adalah di balik yang artinya sisi belakang. Jadi umumnya di balik ini ditulisnya dipisah. Bagaimana cara mengujinya? Sama. Ketika bisa diganti dengan ke, dia dipisah. Ketika bisa diganti dengan me, dia ditulisnya serangkai. Kapan kita gunakan di balik yang bisa yang dirangkai? Contohnya kasur dibalik oleh ibu. Nah, itu kan artinya kasurnya diputar arahnya. Itu ditulisnya serangkai. Dilanggar juga sama. Secara umum sebenarnya yang dimaksud dilanggar itu sebagai bentuk pasif dari melanggar. Tetapi kadang-kadang, terutama di daerah Sumatera, langgar itu digunakan sebagai sinonim dari kata surau. Dia lagi di mana? Lagi dilanggar. Itu artinya itu dipisah karena menunjukkan tempat. Ini sering dijadikan bahan bercandaan orang, bilangnya salat boleh dilanggar.
Itu artinya maksudnya sholat itu dilanggar di surau. Kalau kita udah paham cara penulisan, itu niscaya kita tidak akan ketawa lah waktu lagi para pelawak tunggal itu menyampaikan lawakannya, pasti kita banyak yang nggak ketawa. Saya beberapa kali nonton Cak Lontong, lama-lama saya nggak ketawa karena saya udah tahu nih yang dilakukan itu adalah memelesetkan makna. Terus kemudian tadi ada saya sebut pun yang ditulis serangkai. Ada 12 kasus. Bagaimana cara kita menandainya? Sebenarnya cara menandainya adalah dengan menilai pun di situ membentuk kata hubung atau tidak. Nah, cuman kadang-kadang kan masalahnya kita yang disebut kata hubung aja kadang-kadang kita pusing kan. Jadi kalau masih pusing menyatakan ini kata hubung atau bukan, cara termudah adalah hafalkan. Cuman 12 kok, hafalin aja. Nah, ada beberapa kasus, saya beri tanda asterik. Ada juga pun ini yang sifatnya bunglon. Contoh kata adapun. Kata adapun itu pun di sana bisa berarti juga. Kalau itu yang terjadi, punnya tetap ditulis terpisah. Contoh kasusnya saya tulis adapun, maksudnya kalau adapun uang itu tak akan kuberikan padamu. Lalu bagaimanapun itu juga bisa ditulis terpisah. Maupun juga bisa, sekalipun juga bisa. Dah, selesai. Kurang lebih 20 menit. Ini pesan sponsor dari saya, kita pasti teman-teman mungkin sudah bosan, tetapi jangan bosan ya, karena kita sebagai orang Indonesia itu beruntung bahwa kita kebanyakan dari kita lahir sebagai triglot. Kita utamakan bahasa Indonesia karena itu yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan semua orang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita mesti melestarikan bahasa daerah, jangan lupa untuk menurunkan itu kepada anak-anak, karena kalau tidak akan banyak budaya yang hilang karena kita kehilangan kosakata di dalam bahasa daerah. Terus kemudian jangan lupa juga untuk menguasai bahasa asing, jangan terlalu ultranasionalisme, nggak mau belajar bahasa asing, kita yang penting bahasa Indonesia aja. Nggak mungkin. Kita harus menguasai bahasa asing, karena kalau kita tidak menguasai, nanti orang-orang asing itu yang akan menguasai kita. Demikian dari saya, sesi tanya-jawab saya buka. Silakan. Saya tanya udah. Halo, saya tanya coba. Saya tanya. Halo, jangan lupa untuk menyalakan mikrofon. Saya tanya. Ya, tadi suara saya terdengar nggak? Tadi sempat putus. Sempat putus. Tapi sekarang sudah lancar lagi ya? Sudah lancar lagi. Oke, silakan. Saya tanya nih. Halo, saya tanya. Ya, silakan tanya. Dalam satu kasus ada kata standar, tapi kenapa ketika ditambahkan prefix, setelah ditambahkan sufiks menjadi standarisasi, bukan standarisasi? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya di luar konteks ya, saya mesti ingatkan. Ini kan kita lagi bahasnya sebenarnya adalah penulisan kata. Itu adalah penyerapan, tapi nggak apa-apa. Jadi yang terjadi adalah begini, itu ada perbedaan kaidah penyerapan. Standar diserapnya dari kata standard. Jadi yang kita serap itu adalah kata utuhnya. Gugusan konsonan RD tidak lazim di dalam bahasa Indonesia. Sehingga begitu kita serap, gugus konsonan RD itu hilang, disederhanakan menjadi R saja. Tetapi ketika kita membentuk standarisasi, kita menyerapnya utuh dari standardization. Coba lafalkan standardization. Kita bisa kan? Jadi nggak masalah. Jadi perbedaannya adalah kita menyerapnya utuh. Dan waktu menyerap, itu cara penyerapannya berbeda. Cukup jelas? Iya, jelas. Terima kasih. Ada lagi?
Bagaimana? Sudah cukup jelas? Halo, saya mau Ya, bertanya juga udah. silakan. Iya, saya kan kadang ngajar mahasiswa, pernah ada yang bertanya, katanya seperti kata sesuai jika diberikan awalan menyesuaikan itu kan ada penyesuaian juga dari S terus diganti NY itu menye. Nah, kadang ada mahasiswa yang bertanya itu jawabannya kenapa itu ada penyesuaian tidak mensesuaikan begitu. Oke. Ini namanya peluluhan ya. Jadi hukum KPST namanya. Kenapa itu terjadi? Itu adalah untuk memudahkan pelafalan. Dan Oh iya. sebenarnya secara naluriah kita sudah tahu. Coba deh, ada nggak orang Indonesia yang menyebut mensapu? Ada nggak? Nah, ya itu dia udah ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, kita Nggak akan ada. ngomongnya menyapu. Nah, yang jadi pertanyaan begini sebenarnya. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu sebenarnya, itu umumnya terdiri atas dua suku kata. Jadi ketika kita memberikan awalan ini untuk kata yang terdiri atas dua suku kata, kita merasa itu suatu kegiatan yang alamiah. Tetapi ketika dia lebih dari dua suku kata, kita baru merasa aneh. Tadi kan, sesuai. Coba deh, perkosa. Perkosa itu harusnya memerkosa, bukan memperkosa. Peduli. Iya. Peduli itu mestinya memedulikan. Memedulikan, ya. Ya. Jadi kenapanya? Karena untuk memudahkan pelafalan. Oh iya. Dan itu diterapkannya konsisten. Nah, sayangnya kita selama ini kurang konsisten. Itu penjelasannya. Iya. Oke, makasih udah. Sama-sama. Ada lagi? Oke. Pak Ivan Lanin. Ya, silakan. Ya, tadi saya mendengar mengenai peluruhan kata ya. Untuk huruf C, itu mengalami peluruhan nggak? Seperti misalkan contek, mencontek, cuci, mencuci. Apa bisa menyuci atau menyontek? Oke. Kita bilangnya mencuri atau menyuri? Mencuri. Ya, udah. Cukup jelas? Copet, menyopet atau mencopet? Mencopet. Nah, kan? Jadi C itu tidak luluh. Yang luluh itu hanya KPST. Yang suka membingungkan karena kita kadang-kadang suka keliru. Contoh, kita tahu ada kata cuci dan suci. Iya. Ia mencuci baju. Ia menyucikan hada. Itu dua kata yang berbeda loh. Yang satu mencuci, yang satu menyuci dengan kata dasar suci. Terus untuk kasus contek, itu adalah kekeliruan kita tentang kata dasarnya. Kata dasarnya itu bukan contek, tapi sontek. Sontek itu memiliki dua arti. Artinya yang pertama adalah mencungkil. Contoh, pemain itu menyontek bola. Yang kedua, sontek itu artinya meniru. Ia menyontek tulisan temannya. Jadi, menyontek itu benar, tapi dari kata dasarnya itu sontek, bukan contek. Oke, baik. Iya. Ya, terima kasih Pak Ivan Lanin. Ada lagi? Halo, Pak Irfan. Ya. Pak Irfan mau nanya kalau misalnya masih tentang peluruhan, memperbolehkan atau memerbolehkan? Oke. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada awalan me saja, ada juga gabungan awalan memper. Misalnya kita nyebutnya memertemukan atau mempertemukan. Mempertemukan ya yang kita gunakan ya. Jadi dilihat ini awalan saja, awalan me saja atau gabungan awalan. Kalau dia gabungan awalan memper, itu dia tetap memper, tidak menjadi memer. Contohnya memperhatikan. Kata dasarnya apa? Hati. Memperbolehkan kata dasarnya apa? Boleh kan? Jadinya itu tetap memperbolehkan. Cukup jelas? Cukup, makasih. Sama-sama. Ada lagi?
Oke, kalau begitu saya sudahi dulu ya, karena sudah tidak ada yang bertanya. Nanti jangan khawatir, saya akan usahakan untuk secara rutin mengadakan sesi webinar ini. Mungkin topiknya yang pendek-pendek ya. Kalau terlalu panjang pasti kecapean, kita pendek-pendek aja. Cuman yang penting itu bisa diserap dengan cukup baik. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Sampai bertemu lagi di webinar yang lain. Terima kasih udah. Sama-sama.